Yes, game yang penuh dengan tantangan, lika-liku gersang, dan juga para sniper yang bisa datang dari arah mana aja. Jadi, bagi penonton di rumah langsung aja ramaikan kolom komentar dengan hashtag IndoPride agar Bigetron, Genesis Dogma, dan juga EVOS tetap semangat ya. Betul, yes. Ini dia, sudah mulai mengudara untuk pesawat di Miramar, dimana kalau kita lihat dari arah pesawatnya mungkin ini dari bagian bawah, ini bakal terbang dari arah Los Higos, sekitar bawah-bawah pokoknya. Akan menuju ke arah La Cobreria. Dan ini harusnya enak sih untuk semua tim yang punya drop zone di Miramar karena benar-benar terjangkau. Mungkin yang punya drop zone di arah El Azhar yang agak butuh effort lebih untuk berebut vehicle, entah mereka bakal berebutan di sekitar water treatment atau mereka bakal berebutan di arah HDP. Tapi gini biasanya nih, gue tuh ngajak main games. Apa tuh? Pilih satu kota yang akan masuk ke 3 circle berturut-turut. Waduh. Satu kota. Berat ya? 3 circle berturut-turut. Oke, satu kota. Kita ngambil ke arah center aja kali ya, San Martin. San Martin, oke. San Martin ya. Gua pilih maybe Ladrilera di Ladrilera. arah sebelah kiri karena dari kemarin tuh circle-nya suka banget ke arah kiri. Cuma nggak Lebih- tahu kan random. Benar, Kan benar. random. Benar, circle-nya tuh bisa kemana aja. Dan betul seperti kata Bro Pasta tadi dari Bigetron. Mereka mengamankan ke arah Puerto Paraiso. Oh ya, Puerto Paraiso untuk bermain scrapping tentunya di mana Zuxi yang cukup dekat dengan Los Leones mungkin ingin mengamati pergerakan demi pergerakan yang nantinya bakal dibangun oleh tim-tim yang turun di arah LL. Ada Eagle Esports dan juga MSC atau MS Konburi dari Thailand yang sudah mempunyai drop zone di arah Los Leones. Tapi ternyata circle menuju ke bagian kanan atas dan ini circle yang jarang banget karena mengambil bagian dari kampo militer. Namun kalau kita perhatikan ke arah in-game-nya di layar sebelah kiri sudah mulai ada beberapa tapping fire yang diberikan ke arah pemain dari MSC. Iya, sudah mulai ada terjadi serangan dan juga dari scouting ya. Dan kali ini dari Eagle sudah melihat juga keberadaan sudah mulai ingin melakukan sniper terhadap MSC. Dan tentu saja langsung dengan cepatnya sigapnya dia turun. Gak mau terkena open field juga. Betul, ini ada beberapa angle yang dipunya oleh Datcon, Eagle Esports masih mengamati dengan M249 dan juga Scope 6 yang dipunya oleh Datcon saat ini. Sementara kalau kita berpindah menuju ke El Pozo menjadi daerah yang padat juga karena ada BN, ada Yangon Galacticos dan ada The Xavier. 3 tim punya drop zone di arah El Pozo. Sementara Yangon Galacticos sudah mendapatkan DMR-nya, sudah mendapatkan SKS tadi seperti yang dibahas sama Talia di awal bahwa bermain di Miramar paling enak kalau kita menggunakan beberapa sniper, entah itu sniper yang single bullet ataupun seperti DMR yang dipunya oleh pemain-pemain yang sudah mulai melakukan looting dari El Pozo. Betul, dan tadi aku juga sempat menotis kalau misalnya dari The Xavier itu cukup sekarat sedangkan masih di early game seperti ini mungkin dia belum mempunyai utilize dari segi healingnya. Belum ada first aid, belum ada bandage sehingga dia belum bisa untuk melakukan healingnya. Tapi sementara itu lihat bagaimana kali ini pertarungan sudah langsung terjadi. Dari sek yang langsung tumbang aja langsung diselesaikan di end dengan cepat oleh Yangon Galacticos. Ya, betul sekali. Dan ini tentunya bukan sebuah hal bagus karena tadi 2 melawan 1 backup dari Yangon juga begitu cepat. 2 lawan 1 dimenangkan oleh Yangon Galacticos. BN kehilangan pemain mereka di awal-awal, sudah kehilangan White Cat. Dan kali ini mereka hanya bisa bertahan dengan 3 pemain yang tersisa. Berpindah menuju ke arah Cumacera di mana ada APG yang tidak mendapatkan gangguan dari tim lain. Sementara kalau kita perhatikan dari aset yang keluar nih, ada total elimination yang disupport oleh Realme. Geekfam, Demrut mendapatkan jumlah elimination terbanyak dengan 39. Lalu ada Kid 5 dari tim Secret, Lamborghini 32, Voke dengan 30 dan ada Red Face dari Indonesia. EVOS tentunya masuk di peringkat kelima dengan 27 elimination. Wow, itu dia ya. Ada EVOS dari peringkat Indonesia. Jadi langsung aja semangatin agar dia bisa langsung menggeser tim dari negara-negara lain. Tapi lihat bagaimana kali ini dari Axis sudah langsung mengamankan komponen dengan cukup nyaman. Begitu pula dengan adanya Bigetron Red Alliance di mana mereka sudah menyebar semua pemainnya untuk mendapatkan vision masing-masing dari setiap angle-nya. Ya, dan mungkin dari Bigetron mereka bakal rotasi agak sedikit lambat karena kalau mereka rotasi cepat mereka melewati Impala, mereka bisa bertemu dengan EVOS. Kalau mereka agak sedikit ke arah LL mereka bakal ketemuan sama 2 tim tadi, ada Eagle Esports dan juga ada MS Konburi yang pasti bukan lawan yang mudah. Dan kalau mereka rotasi lewat Lamedita mungkin mereka bakal ketemuan sama Vampire. Jadi rotasi Bigetron ini benar-benar berbahaya banget gitu. Mereka harus benar-benar bisa memanfaatkan timing rotasi mereka kalau mereka nggak ingin keculik. Dan hal itu juga harus diperhatikan oleh EVOS Reborn di mana rotasi mereka dari arah Impala. Ada cukup banyak tim yang bisa memotong rotasi mereka. Mengingat ya flag pad sangat menguntungkan untuk semua tim dan juga circle yang menuju ke bagian kanan atas. Tapi kalau EVOS rotasinya cepat,
ini jadi rotasi yang enak banget dan EVOS bisa mengamankan high ground control yang lebih enak tentunya. Iya, dan kalau misalnya kita lihat EVOS juga cukup berbatasan ya dengan adanya circle kita di circle yang pertama, di mana kali ini dari Bigetron juga sudah harus memanfaatkan atau mengumpulkan looting semaksimal mungkin. Seperti kata Bro Pasta, ini bakal membahayakan ketika mereka rotasi dan mereka butuh utilize dari segi lootingnya itu dimaksimalkan, entah mungkin mengamankan kalah heal. Betul. Karena pastinya kalau misalnya mereka kurang heal nanti pas fighting, aduh, bakal repot banget repot tentunya. banget, Yap. iya. Dan ini adalah data dari seorang Luxi, tapi di arah lain di mana Geek Fam sudah kehilangan satu pemain mereka tadi, ada Demrut, dan kembali lagi merujuk ke arah statistik dari seorang Luxi dengan 16 assist, 19 rescue dan juga 19,1% untuk kontribusi di Bigetron untuk seorang Luxi. Iya, jadi kita sudah melihat ya statistik dari Bigetron Luxi dan kali ini dia ingin masih mendapatkan untuk persiapannya dulu, supply-nya dia dulu sebanyak mungkin. Mengamankan apa yang ada, sedangkan dari Yegon Galacticos yang sudah tadi melakukan sedikit team fight dan kali ini dari MSC nampaknya akan berpindah karena mereka sudah mulai mengamankan Karabagi juga. Betul, sudah mendapatkan vehicle mereka masing-masing dari Eagle Esport. Mereka nggak ingin menahan terlalu lama, 700 meter kurang lebih pergerakan mereka untuk masuk ke dalam zona. MSC juga nggak bisa menahan terlalu lama di arah LL-nya sebelum tempat yang nyaman di dalam circle itu dipenuhi oleh tim-tim lain. Mengingat dari PMPLCA ini rata-rata semua tim itu punya gameplay bermain di bagian tengah atau bahkan seperempat dari circle yang pertama. Iya, dan lihat bagaimana kali ini di menit kita yang ke-6 dari Geek Fam dan juga BN United. Mereka dari masing-masing tim sudah kehilangan salah satu playernya, sudah mulai tipis dari segi manpowernya, jadi mereka yang tentu saja harus bermain lebih hati-hati lagi, sedangkan Faze sudah mengumpulkan vehicles-nya dengan cukup banyak. Betul, banyak banget tadi, bahkan dari DX pun tidak sebanyak yang dipunya oleh FaZe Clan tadi, di mana DX hanya mempunyai 2 vehicle dan akhirnya mereka menemukan sebuah jeep lagi yang bisa mereka gunakan saat ini. Kali ini ada 3 vehicle yang dipunya, sementara Bigetron sudah mengirimkan 2 pemain mereka ke arah depan. Dan ini yang unik yang udah pernah gue bahas dari kemarin, bahwa ada sedikit strategi yang berbeda dari Bigetron. Biasanya Zuxi yang buka jalan buat Bigetron, tapi kali ini Liquid yang seringkali terpantau membuka jalan untuk Bigetron sebagai scouter ke arah depan. Jadi seperti ada perubahan role Betul. ya, yang biasanya kita tahu Juxi sebagai in-game leader juga, dia sering melakukan scouting, dia sering buka jalan, tapi kali ini diganti oleh Liquid dan mungkin saja Juxi yang akan memantau atau menjadi tim rusher-nya. Harusnya dari mereka sendiri sudah mengatur strategi yang sedemikian rupa. Dan kalau kita sedikit membahas lebih dalam tentang Bigetron, tentunya menjadi sebuah pertanyaan juga, di mana ada satu pemain dari Bigetron yang baru aja datang di Indonesia, yaitu Yuhai, yang saat ini belum dimainkan karena tapi Yuhai-nya masih harus melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu sebelum akhirnya bergabung dengan teman-teman Bigetron yang lainnya di gaming house-nya Bigetron. Iya, melakukan karantina terlebih dahulu. Betul, ada karantina ya. dulu. Kok isolasi mandiri sih? Karantina. Iya, melakukan karantina, dan kali ini kita sudah melihat juga posisi dari Geek Fam di mana mereka sudah kehilangan satu playernya dan kali ini sudah langsung berhadapan langsung dengan lawannya. Sementara dari EVOS mereka sudah mengamankan ke arah high ground. Yap, dan ngomongin EVOS juga sudah muncul kali ini statistik dari Red Face dengan 27 elimination, di mana menjadi top 5 eliminator tadi ya. 5.725 total damage dan juga 188 meter untuk jarak eliminasi yang sudah didapatkan oleh Red Face sejauh ini. Ini harusnya masih ada halaman kedua nih. Nah ini dia, asisnya 12, rescue-nya 7, kontribusi untuk timnya 24,2%. Ini statistik yang bagus untuk seorang Red Face tentunya. Menunjukkan bahwa aimnya tuh masih tajam banget. Waduh, iya masih stabil banget. Betul. Bahkan ya bisa dibilang gitu, dengan M4 kali 6 pun di Miramar mungkin dia bisa mempick off satu demi satu lawannya dengan cukup mudah. Sementara itu kali ini dari EVOS nampaknya juga belum ada lawan atau misalnya tabrakan ya dari tim lain. Jadi mereka masih cukup nyaman untuk mengamankan kompon mereka. Yes, dan kalau kita lihat dari live status ada 1, 2, 3, 4 tim yang masih berada di arah luar dari play zone. Mereka rotasi lambat, bermain di arah blue zone yang terlebih dahulu, termasuk dari APG kali ini yang masih berada di bagian luar blue zone. Dan jarak mereka tidak terlalu jauh dengan Bigetron, dan sepertinya dari APG mereka bakal memutar balikan ke kendaraannya untuk menghindari fight di early game. Karena mereka butuh poin untuk mengejar poin yang sudah mereka lewatkan dari 2 hari sebelumnya. Ini udah masuk di game yang kedua, berarti game ke-12 ya. Game ke-12 dan jumlah matchnya udah nggak sedikit lagi. Makanya mereka harus benar-benar memaksimalkan poin yang bisa mereka kumpulkan dari 15 game yang mereka dapatkan di babak Super Weekend pertama. Iya, jadi mereka lebih ingin memastikan placement poinnya aja. Dan ketika mereka di luar zona, kita udah tahu zona itu sudah mulai mengurangi HP mereka. Dan bertemu dengan Bigetron Red Alliance ya adalah bukan hal yang baik. Sementara kali ini dari MSC sudah langsung memantau aja, sudah bahkan mengetahui keberadaan Juxi, langsung jadi spray down. Oh my god.
Zuxi bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah point elimination kali ini. Pecah telur untuk MSC. 3 pemain dari Bigetron berada di bagian lower ground. Bukan hal yang bagus untuk 3 punggawa Bigetron yang tersisa. Betul, ini di sini udah pasti dari Jasper mendapatkan vision yang enak banget. Dan bahkan Bigetron sudah harus mulai mengamankan komponnya lebih maksimal lagi. Satu vehicle diledakkan dan bahkan dari EVOS sudah mengetahui keberadaan dari Vampire juga. Betul, sudah mulai di-push sepertinya dari KF sudah mulai membuka jalan mendekat ke arah stun. Atau hanya ingin mendapatkan sebuah visionnya untuk mengetahui setup dari musuh yang ada di sekitar mereka. Karena gue yakin Evos belum tahu kalau di sekitar mereka itu adalah Vampire. Oke, kali ini dari itu dia sudah mulai di tapping aja dari Stone ke arah dari pemain EVOS. Dan kali ini dari EVOS sudah langsung rotasi juga, tadi terlihat pergerakan sedikit dengan ada bagi mereka. Betul, sudah mulai bergerak dengan baginya juga dan harusnya vehicle-nya bakal diumpetin sih. Bakal diumpetin supaya nggak hancur karena bagi kehilangan satu ban itu digerakinnya bakal susah. Gerak kemana-mana langsung ngepot, udah susah banget untuk berotasi. Tapi pastinya dari arah ini masih terjadi tentunya di mana Jasper masih berupaya untuk mendapatkan korban berikutnya. Ryzen bakal di-spray dari belakang namun Ryzen masih licin dan masih belum bisa ditangkap oleh pemain dari MSC. Jasper pun turun. Mereka harus bergerak menuju ke circle berikutnya karena pergerakan mereka agak sedikit lumayan jauh. Iya, mereka harus langsung buru-buru melakukan rotasi ke arah circle-nya juga yang kali ini sudah circle yang kedua. Sementara itu lihat bagaimana kali ini dari Geek masih mengamankan kompon mereka dan sebentar lagi akankah bertemu dari The Xavier, di mana The Xavier sudah mulai nge-scouting aja dari Rabbids dan juga Lamborghini-nya. Betul sekali, dari Rabbids yang udah mulai membuka visionnya, sedikit memberikan informasi, tapi dari Geek Fam juga pertahanan mereka benar-benar tertib, nggak overpick untuk nge-zoning out pemain-pemain dari The Xavier. Mungkin bakal debate membiarkan satu persatu pemain dari Xavier masuk, terus bakal di happy birthday oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Iya, bahkan kalau bisa dibilang Geek Fam ini seperti nahan step ya. Jadi dari The Xavier ini akankah mereka mencoba untuk memasuki, tapi kali ini sudah langsung diketahui aja keberadaannya. Predator sudah mulai dilakukan oleh dari Kibi, tapi sementara itu memilih untuk langsung turun dari vehicle-nya sebelum meledak. Betul sekali, dan QB tadi tidak ada upaya untuk happy birthday ternyata. Hanya upaya untuk melakukan zoning out supaya The Xavier tidak mendekat ke arah kompornya. Pintu sudah mulai dimainkan, bermain di bagian balkon, intip dengan scope 4-nya. QB masih mendapatkan sebuah pick dan damage yang masuk namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Tapi Frankie akan langsung tabrak berada di bagian luar dari broken wall-nya, namun Frankie menerima damage yang begitu dalam. Lamborghini memberikan follow up. Belum ada gerakan pasti untuk nge-press ke arah pemain-pemain dari Geek Fam. Tapi utility sudah mulai dilemparkan kali ini. QB memegang granat, belum dilempar dan sepertinya QB akan lebih memilih untuk melakukan healing. QB bermain ingin lebih sabar lagi. Sementara itu lihat bagaimana dari Lamborghini ingin mengamankan vision dari sisi kanannya. Sudah ada molotov yang langsung dilontarkan. QB-nya cukup sekarat dan bahkan harus big knock. Itu dia satu player dari Geek sudah tumbang. Betul sekali, molotov yang benar-benar on point dan ini bukan hal yang bagus karena ada tim lain yang berotasi di sekitar kompon ini. Ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan diri namun ada trade knock yang terjadi. Lamborghini juga ikutan ter-knockdown di bagian luar atau di bagian dalam dari arah broken wall-nya dan Rabbids keluar kembali karena dia belum tahu setup seperti apa yang saat ini sedang dilakukan oleh Geek Fam. Bermain lebih bersabar tentunya dan Snipe juga siap untuk memberikan backup for rivals. Tidak join the fight, mereka hanya ingin memantau pertempuran yang sedang dilakukan oleh The Xavier dan juga Geek Fam. Ya, dan bahkan dari QB berhasil untuk langsung di-revive dari temannya dari para Geek Fam. Kali ini akankah mencoba untuk langsung memaksakan untuk menabrak juga dari sisi The Xavier atau justru mereka ingin memilih lebih pasti untuk mundur retreat, tapi kali ini nampaknya sudah terlalu dekat. Sudah sulit untuk langsung berubah arah dan kali ini bakal mencoba untuk dipaksakan aja. Ya, harusnya akan seperti itu fight yang mereka lakukan karena 3 lawan 4 dari Xavier mereka tahu mereka unggul dari segi jumlah. 3 orang sudah mulai nge-stick sementara 1 akan menahan di bagian belakang dan lihat pergerakan yang dilakukan oleh Geek Fam mereka benar-benar tertib. Mereka tidak membuat step yang terlalu gaduh supaya The Xavier bingung setupnya di arah mana aja yang dilakukan oleh Geek Fam kali ini. Lihat Snipes begitu fokus kalau kita lihat di arah facecam-nya tidak. Ini dia kayak nggak napas sumpah. Kayak bener-bener fokus gitu dengan HP-nya. Diam, kita harus fokus. Dimana juga kalau kita lihat ya dari Geek Fam ini udah kehilangan dari Damroot, salah satu key player ya yang kita tahu dia sering banget atau mendapatkan point elimination yang lebih banyak. Jadi mereka juga udah cukup panik gitu. Yes, itu dia yang mungkin akan membuat Geek Fam lebih bersabar. Tapi fight yang tak kunjung pecah juga akhirnya berpindah observer kita ke arah yang lain. Kali ini bakal memantau GDGits yang melakukan rotasi dan terpantau juga statistik dari GDGits. Ada Satar yang mendapatkan 9 assist, 3 rescue, 22,4%. Dan fun fact, Satar ini sering banget jadi last man standing buat GDGits. Oh, I see. Apakah dia bakal bermain meta healer? Tapi tunggu dulu, kali ini dari Lamborghini juga sudah langsung melakukan spray down. Dan QB untuk yang kedua kali dia harus terknock dengan ada satu permainan granat.
Betul, lagi-lagi granat yang membuat QB tersungkur lemah letih lesu. Tapi wow, Lamborghini low HP dan granat berikutnya berhasil mendapatkan korban yang kedua. Snipes lebih memilih untuk melakukan revive, tapi ternyata push yang dibangun membuat dia harus melepas revive-nya. Dan commit push dari Xavier membuat Geekfam harus dipulangkan menuju ke arah lobby. Namun di arah yang lain kali ini Indonesia sudah mulai berperang bertemu dengan APG, di mana dari Bigetron sudah mendapatkan point elimination pertama mereka. Ryzen yang akan berada di balik sebuah gundukan, belum terlalu terburu-buru perang yang dilakukan oleh Bigetron, dan kita berpindah ke arah lain lagi. Ini udah mulai chaos loh. Di circle yang ketiga terjadi dua fight di arah dua titik yang berbeda. Iya, sudah mulai terjadi peperangan di mana-mana, tapi Geek sayang sekali, tapi nice try, mereka sudah berhasil untuk bertahan dari gempuran The Xavier juga. Tapi di sisi lain kali ini dari Yegon Galacticos, satu member nampak yang tidak bisa untuk diselamatkan, tidak sempat untuk di revive, dan EVOS ingin melakukan rushing tadi. Betul, ingin ngeras tapi sepertinya mereka bakal pikir-pikir terlebih dahulu. Tapi di arah lain dari APG ternyata tidak hanya menghadapi Bigetron, mereka juga diganggu oleh Vampire yang cukup dekat dengan mereka. Dan itu siapa sih? Ada satu tim yang udah ada di bagian tengah circle warna abu-abu, belum terlihat oleh mata gua karena agak sedikit jauh TV kita ya. BN udah kehilangan satu, Bigetron udah kehilangan satu, APG juga udah kehilangan satu, Yangon Galacticos yang paling banyak mereka kehilangan dua pemain mereka. Ini agak sedikit menyulitkan tentunya untuk Vampire bertahan karena ada three-way showdown antara Bigetron, Vampire, dan juga APG. APG sih yang paling rugi karena mereka paling dekat dengan kondisi Blue Zone saat ini. Iya, ini nampaknya dari APG sudah cukup krisis ya, dimana mereka sudah memainkan juga smoke bomb mereka, sudah mulai bermain ke arah mengamankan bukan spotnya, tapi sementara itu lihat bagaimana kali ini zona sudah Blue Zone-nya perlahan-lahan akan bergerak sebentar lagi, dan mau nggak mau APG harus cepat-cepat maju gitu. Ya, mau nggak mau mereka harus maju, tapi vehicle mereka kayaknya udah mulai bonyok deh. Tayo mereka udah mulai rusak, udah bisa terus dari Jeep mereka juga udah mulai rusak walaupun dilindungi dengan smoke, tapi ini bukan hal yang bagus untuk APG. Blue Zone sudah mulai bergerak dan Liquid mendapatkan satu. Dari sebelah kanan ternyata Liquid benar-benar mendapatkan blind spot untuk menembak arah pemain dari APG. Dua player lainnya juga nggak bisa punya ruang gerak yang terlalu banyak, bahkan Jeepnya sudah mulai berasap. Ini menjadi dilema tentunya untuk APG, dan MSC di arah lain sedang rotasi ditembak oleh Face Clan. Satu tumbang, Jasper yang tertinggal kali ini akan langsung regroup ke arah dua pemain MSC yang lainnya. Iya, mau nggak mau, tapi kali ini mereka juga akan bertemu dari tim The Xavier, dan di sisi lain dari Genesis Dogma. Kali ini akankah langsung ingin memaksakan Infinity yang sendirian? Logan di sana nampaknya memilih untuk langsung mundur, kabur. Karena nggak ada teman-temannya untuk membantu dia gitu. Iya, yang dekat nggak ada, tapi yang jauh siap banget untuk memberikan backup. Nichil harusnya masih bisa untuk diselamatkan. Ada Daibot yang bermain di bagian sekitar jerami, cukup dekat dengan broken wall-nya juga, dan harusnya dari Logan tahu kalau di sebelah kanan ada satu pemain dari Gadegets yang sudah melakukan setup. Ada smoke yang terpop out, dua smoke pop out untuk rotasi seorang Logan, tapi Daibot sudah mulai memasak granat, akan dilempar kali ini. Daibot masih ditahan, lempar langsung, dan boom, ternyata yang terlebih dahulu mendapatkan knockdown dia karena Logan. Gagal proses pergerakan dari Logan yang sudah mulai dia set up dari tadi. Smoke-nya terbuang sia-sia, dan ini akan membuat Gadegets lebih percaya diri lagi. Langsung tabrak naik ke high ground, tidak ada menunggu-nunggu waktu lagi. Satar sudah berada di bagian depan dan kita berpindah. Bukan hal yang ingin kita lihat untuk di menit segini, circle segini, melihat dua tim Indonesia bertemu. Tapi fair play dan sportivitas harus tetap dijaga. Harus, iya. Walaupun kita sama-sama perwakilan dari Indonesia, tapi dari Bigetron dan juga EVOS, mereka juga sportif. Mereka tetap melawan siapapun yang di depan mereka. Dan kali ini permainan smoke juga lagi-lagi sudah langsung dilontarkan dari Liquid. Terkena damage yang cukup sakit, mau gak mau dia harus bersembunyi juga di dalam smoke-nya. Betul, Liquid lagi cosplay menjadi ninja. Luxy menerima damage yang begitu dalam tentunya. Tinggal dua player aktif dari Bigetron karena Ryzen sudah dipulangkan ke lobby. Lyzer berhasil mundur, tapi Liquid menjadi tameng untuk seorang Luxy, namun damage yang diberikan oleh EVOS begitu banyak. Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Ini menjadi dilema untuk Bigetron. Tidak ada vehicle lagi yang mereka punya. Luxy hanya bisa melakukan healing di arah yang sangat open field, dan Liquid dikonfirm menjadi sebuah point elimination, tapi ada still elimination yang dilakukan oleh 4Rivals. Skillsnya atau eliminationnya nggak masuk ke arah EVOS. Iya, sayang sekali di steal kill, tapi walaupun demikian kita melihat adanya Bigetron satu player bersisa ingin bermain meta healing, tapi di sisi lain granat kali ini sudah langsung dilontarkan dari Faze dan juga dari TSK, sementara itu terkena splash damage yang cukup sakit, mau nggak mau
Jasper harus memilih untuk mundur dulu untuk lebih mengamankan nyawanya terlebih dahulu. Betul, masih ada 12 tim, cukup banyak dan EVOS dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk EVOS tentunya di game kedua hari ini. Bigetron juga dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk dua tim Indonesia, tapi masih ada GD Gits. Tetap dukung Indonesia, hashtag Indopride dan Gaspol untuk GD Gits di game yang kedua hari ini. GD masih bertahan dengan keempat pemain mereka. Dan kalau kita fokuskan kembali MSC, jarak mereka tidak terlalu jauh dengan musuh yang ada di sekitar mereka. Secret juga sedang mendapatkan tekanan. Kali ini Face Clan akan melakukan split position di mana Vintorez yang akan membuka jalan ke bagian depan. Mereka harus segera masuk ke dalam zona tentunya karena mereka tidak berada di dalam play zone yang kelima. Iya, tapi lihat di sisi lain ternyata dari Genesis Dogma sudah 2 orang yang terknockdown dan kali ini dari MSC dia cukup terkepung dengan ada The Xavier dan juga dengan adanya MSC. Di depannya kali ini akankah mau dilanjutkan, tapi sementara itu kali ini dari Faze sudah ada 2 tim yang berbeda di hadapannya, 3 bahkan. Ya udah cukup dekat, tapi sebenarnya mereka harus fokus juga ke arah belakang karena bisa aja yang di belakang mereka tuh nge-backstep mereka. Harus dicari informasinya untuk tim yang ada di bagian dalam circle ataupun yang ada di bagian luar karena Face Clan masih belum aman posisinya sejauh ini. Dari Secret ternyata dipulangkan ke arah lobby. Ini banyak banget tim yang tiba-tiba dipulangkan ke arah lobby loh. Tuh, Infinity juga. Iya, Infinity yang tadinya mendapatkan winner chicken dinner, dia harus menjadi tim kedua yang bisa dibilang dieliminasi juga. Tapi sementara itu lihat bagaimana kali ini dari Vampire yang akan bertemu dengan Axis dan juga BN United. Di sisi lain Axis lebih mengamankan ke arah high ground-nya. Betul. Masih ada pergerakan yang dibangun oleh Axis tentunya. Mereka cukup dekat dengan Vampire. Stone terlihat ada spray dari seorang Mika namun masih belum terlalu komit dan ada close combat. Wow, sebuah kontrol yang begitu bagus dari seorang Mika mendapatkan korban berikutnya. Hanya menyisakan stun tapi ditembak dari arah lain. Third party is real. Forivals mengganggu pertempuran ini dan harusnya akan segera melakukan reset untuk setup dari Vampire. Mundur ke belakang untuk diselamatkan, tapi Axis sudah mulai membangun setup mereka juga untuk menabrak Stone. Last man standing bakal ada close combat kali ini dan dimenangkan oleh Voke. Lagi-lagi Voke yang menjadi player yang benar-benar bisa nge-lock tim yang ada di sekitar mereka. Iya, bisa dibilang menjadi salah satu key player, tapi di sisi lain dari Farisnya juga sudah langsung melakukan spray down-nya dengan adanya sniper kali ini. Kali 8 di sisi lain ternyata sudah ada satu lagi tim yang dieliminasi. Bigetron sudah tumbang. Genesis Dogma bersama dengan EVOS juga sudah hilang kali ini. Semua tim Indonesia sudah dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk ketiga tim Indonesia tentunya, tapi masih ada 6 tim yang tersisa kali ini. BN menyisakan 3 player mereka. Harusnya Kapun masih bisa diselamatkan, masih bisa bangkit kembali, masih bisa melakukan healing juga karena dari pemain-pemain MSC mereka sudah mulai melakukan split dan hanya menyisakan last man yang masih bisa berdiri tegak. Butuh diselamatkan. Wall smoke sudah mulai dibangun tapi ada through the smoke untuk mendapatkan sebuah confirm elimination dan BN sudah mulai menuju ke arah vehicle-nya di mana NC2 sudah dipulangkan ke arah lobby. Tadi Kepun masih cukup bersabar dan Jasper berusaha untuk menahan pergerakan dari BN. Ada lemparan granat. Dapat satu tapi ternyata bukan dari sebuah granat yang dilemparkan oleh The Xavier. Ada tembakan dari arah yang lain. Ini agak sedikit tersandwich dan Jasper sudah mulai terspot memberikan counter shoot dan tiba-tiba Dark mendapatkan sebuah angle yang begitu bebas dari pemain-pemain MSC. Mereka sudah mulai rata dan dipulangkan ke lobby. Iya, sudah dieliminasi. Begitu pula dengan Ade kali ini langsung aja melakukan spray down lagi dan lagi ke arah para pemain dari BN United. 2 orang kali ini sudah menang langsung aja di rusher dari DX, Lamborghini dan bahkan rata dieliminasi dari BN United. Betul, pergerakan mereka udah nggak bebas lagi karena mereka sudah terpotong dari berbagai sisi. Xavier sedikit demi sedikit membangun pergerakan untuk maju ke dalam zona. Rebis bakal membuka jalan untuk Xavier dan cukup dekat dengan Face Clan. Tapi Axis yang bakal close combat ada Forivals yang cukup dekat jaraknya. Terus the smoke tapi berhasil dimenangkan ternyata oleh seorang Faris. Satu berhasil diamankan dan kali ini dari bagian lower ground mendapatkan korban yang kedua. Wow, kontrol area yang bagus dari seorang Faris. One main show mendapatkan 2 pemain dari Forivals. Faris benar-benar tenang untuk setup yang ada di posisi ini. Tapi granat yang masih bisa dihindarin. 2 granat, 3 granat dan Faris masih cukup tenang. Dia masih bisa terselamatkan bahkan masih bisa memberikan tembakan untuk menekan pergerakan dari Forivals. Iya, bermain kompon yang sedemikian rupa dari Faris dari segi low groundnya dia. Sementara itu kali ini mencoba untuk membalaskan dengan ada lemparan granat ke arah dari Rival. Tapi tunggu dulu, circle-nya sudah berjalan, blue zone-nya makin mengecil lagi. Mau nggak mau dari Faris juga harus langsung bergerak untuk mengamankan ke arah yang lebih baik lagi. Ya, betul sekali, tapi sangat disayangkan 2 pemain yang berhasil dia knockdown kembali bangkit lagi karena berhasil di revive oleh pemain-pemain Forivals yang lainnya. Menjaga di bagian kiri seorang diri begitu strong permainan yang dilakukan oleh seorang Faris kali ini. Forivals
masih belum berani untuk naik ke bagian atas karena takut diintip dari sebelah kirinya. Ada lemparan utility lagi berikut sebelah kanan, tapi kali ini Face Clan kita berpindah karena Face Clan akan close combat ke arah The Xavier. Dua fight, dia ada dua titik yang berbeda. 1 lawan 1 ini adil banget loh. Yep. Satu tim menghadapi satu tim gitu. Jadi kayak terfokus karena dua titik yang berbeda, tapi ternyata ngotot banget dari seorang Rebis. Menembak mobilnya, nggak ada orang, mobil pun jadi gitu. Untuk mendapatkan sebuah ledakan dan memulangkan pemain-pemain dari Face Clan. Tony K masih bersembunyi di balik sebuah Tayo dengan cukup tenang. Tidak melakukan revive, tapi tidak juga menerima damage dari pemain-pemain Xavier. Iya, masih ingin bermain lebih pasti lagi juga dari The Xavier, ingin langsung melakukan spray dan terus menerus ke arah seorang Faze, berusaha untuk mendapatkan satu demi satu knockdown dan bahkan kalau bisa dieliminasi. Dan itu dia dari The Xavier dengan manpower yang cukup banyak juga, 3 lawan 3 kali ini dari The Xavier dan juga For Rival menyisakan 2 tim saja. Yes, tinggal 2 tim yang tersisa, 4 lawan 3 lagi-lagi kondisi yang hampir sama seperti di game pertama tadi. Drone sudah mulai mengudara kali ini dari For Rivals, mereka mengontrol area dengan sangat bagus. Oh, ini Xavier sih yang butuh bergerak masuk ke dalam zona karena For Rivals sudah menguasai daerah high ground-nya. Lamborghini sudah mulai membangun sebuah pergerakan, ada lemparan utility bersuka Lamborghini, Molotov juga dilemparkan ternyata dan Lamborghini masih belum ada damage yang dia terima yang begitu dalam. Masih melakukan stick, 3 pemain di sebelah kanan, 1 pemain akan nge-flank ke arah sebelah kiri. Ini Api mungkin yang bakal menjadi pemain kunci untuk mempick off satu persatu pemain dari Xavier. Iya, sudah mulai dipantau aja nih kali ini dari For Rival dan juga The Xavier, di mana Lamborghini dengan adanya satu compound dari pohon, satu obstacle mungkin mencoba untuk dimaksimalkan sambil memantau juga dari sisi belakangnya kalau ada For Rival yang ingin melakukan flanking. Betul, tapi kayaknya dua-duanya flanknya terbatas deh. Sulit. Sedikit iya. banget soalnya obstacle yang ada di bagian high ground ini, hanya ada beberapa pohon, batu pun minim sekali. Mungkin kalau berani ngambil supply itu lumayan, reset armor, reset helm juga, menjadi Robocop tentunya untuk di last circle seperti ini atau circle yang ke-7. Masih 3 melawan 4 tentunya. Dibilang imbang tidak, tapi melihat kualitas dari kedua tim ini 3 lawan 4 menurut gue masih imbang. Masih oke lah ya, Masih walaupun manpowernya cukup berbeda, tapi kali ini nampaknya dari kedua belah tim juga lebih ingin bermain lebih sabar. Mereka nahan kompon masing-masing, gak ada yang mau terlalu nge-rush juga dan bahkan lebih memilih untuk udah diam aja gitu, tunggu mungkin ke arah zona blue zone makin mengecil lagi. Yes, dan kalau nunggu blue zone tentunya yang dirugikan adalah Xavier karena mereka belum masuk ke dalam zona. Lihat, tembakan zoning out yang dibangun oleh Ipul juga tidak membiarkan Xavier bergerak dan sudah mulai melihat pergerakan dari seorang Duck. Namun, sedikit melepas angle tadi dan Ipul kembali ke arah posisinya. 2 pemain sudah mulai bergerak menuju ke bagian dalam dari zonanya. Xavier masih bertahan, tidak terlalu ngotot untuk mendapatkan sisi yang lebih dalam lagi, tapi sudah mulai terspot. Sudah mulai maju 2 pemain dari For Rivals. Iya, dan dilihat juga dari For Rivals kali ini yang sudah mengamankan high ground, tapi tempat perangan sudah terjadi. Ternyata For Rivals 1 orang di tapi di sisi lain 2. Bahkan kali ini sudah hilang. Betul, 2 pemain dari For Rivals tumbang. Ini sebuah bad move yang dilakukan oleh For Rivals. Bakal langsung diputus oleh seorang Duck. Bahkan 3 pemain. The Xavier make a play. Mendapatkan 3 pemain dari For Rivals. Dan kali ini 2 lawan 1. Ada 1 pemain lagi Rita bakal bertahan close combat dan winner chicken dinner. Berhasil diamankan oleh Xavier. Merangkak masuk loh mereka dari luar zona. Iya, ini aku kaget banget sih. Aku gak nyangka banget posisinya juga mereka itu di low ground. Betul. Udah gitu mereka bener-bener kayak dikit banget gitu sama zonanya itu tipis banget, tapi justru mereka yang bisa ngeratain ke orang lawannya. Momentum sih tadi, Momentum, dimana ya. Xavier ngedapetin 1 pemain di sebelah kanan, 1 pemain di sebelah kiri, terus dari For Rivalsnya mereka panik dan akhirnya The Xavier menutup game kedua kita untuk PWCD bagi tim mereka. 17 elimination ini mematahkan rekor yang sudah dibuat tentunya oleh Infinity. Wow.